Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, eksistensi Pasar Besar Ngawi atau PBN saat ini mulai dalam sorotan kalangan legislatif setempat. Banyak kios kosong di pasar tradisional semi-modern ini yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 2021 yang lalu. Menurut Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, hal ini menandakan transaksi jual beli di PBN tidak sesuai yang diharapkan, harusnya lebih optimal dari sebelumnya. Sobat, Heru menyampaikan tidak sedikit kekurangan PBN, mulai dari atap yang bocor, tampiah saat hujan, dan lainnya. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk membranding PBN menjadi pusat pembelanjaan yang ramai, yang nantinya setelah disempurnakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, kondisi pasar besar bisa lebih ramai. Sobat, Heru menegaskan, pasar yang sudah ada sejak 1929 tersebut seharusnya menjadi pusat perbelanjaan yang cukup komplit. Semua kebutuhan masyarakat terpenuhi di PBN. Perlu diinventarisasi apa yang belum ada di PBM. Hal ini menjadi bagian untuk membranding salah satu pasar terbesar di Ngawi. Sobat, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi mencatat 35 kios di lantai 2 PBN Ngawi kosong. Sementara di lantai 1 ada 20 kios yang kosong. Sobat, Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi Polda Jawa Timur merespon cepat akan adanya keluhan masyarakat tentang adanya knalpot brong yang mengganggu keamanan dan kenyamanan ketertiban lingkungan karena suaranya yang bising. Menanggapi hal tersebut, pihak petugas langsung melakukan razia kepada pengguna jalan. Diungkapkan oleh Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyat Putra melalui Kasat Lantas Ibtu Ahmad Fahmi Aditama mengatakan bahwa kali ini razia dilakukan di satu titik, yakni perempatan Tugu Kartonyono Ngawi. Petugas jemput bola langsung melakukan razia yang melintas di Simpang 4 Kartonyono dan tidak pulang dengan tangan hampa. Sobat, tidak lebih dari 3 jam dalam melaksanakan razia, sebanyak 20 unit kendaraan roda 2 telah disita oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi karena knalpot brong. Sobat, razia tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Ngawi pada penggunaan knalpot brong yang dianggap berpotensi mengganggu bagi pengguna jalan lainnya dalam berkendara. Sobat, Ibtu Fahmi mengatakan puluhan kendaraan yang telah disita tersebut bisa diambil kembali oleh pemiliknya dengan syarat mengganti knalpot sesuai dengan standarnya serta memenuhi kelengkapan kendaraan. Bila tidak mau mengganti, akan dikenakan sanksi e-tilang. Sobat, ditegaskan oleh Kasat Lantas Polres Ngawi, razia serupa akan dilakukan secara kontinu demi memberikan rasa aman bagi pengguna jalan dan masyarakat Ngawi. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sobat, 3 tahun tanpa aktivitas penyembelihan unggas. Sejak selesai dibangun 2020, Rumah Pemotongan Hewan Unggas atau RPHU di belakang Pasar Legi Desa Kandangan Ngawi nirfungsi alias tidak berfungsi. Belum tersedianya fasilitas penduk menjadi sebabnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kabid Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan atau DPP Kabupaten Ngawi, Sri Wahyuni Budi Utami. Pihaknya tidak diusulkan pengadaan tahun ini belum selesai, termasuk juga skala prioritasnya. Sobat, Sri menambahkan operasi RPHU butuh mesin pemotong otomatis, pendingin, serta instalasi pengolahan air limbah atau IPA serta kebersihan. Sobat, DPP sebenarnya telah mengusulkan pengadaan pada 2021, akan tetapi tidak terrealisasi akibat anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Sobat, sambil menunggu prasarana pendukung, DPP tengah menyusun peraturan daerah atau perda terkait RPHU. Salah satu isiannya perihal pengenaan retribusi, sebab RPHU digadang sebagai penambah pundi-pundi pendapatan asli daerah atau PAD. Sri menambahkan pemotongan unggas yang saat ini masih swadaya di rumah maupun pasar unggas ketika RPHU beroperasi, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya. Hasil pemotongan dagingnya higienis dan juga halal. Sobat, kondisi fasilitas olahraga di alun-alun Merdeka Ngawi cukup memprihatinkan. Banyak sarana dan prasarana atau sarpras seperti halnya lapangan futsal, basket, dan tenis di sisi timur ruang terbuka hijau atau RTH tersebut rusak, tidak terawat. Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga atau Disparpora tengah menginventarisasi apa yang dimiliki oleh Pemkab Ngawi. Memang banyak yang rusak. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Disparpora, Wiwin Purnawiningsih. Sobat, dari pantauan kami, tiang gawang lapangan futsal diberi penyangga agar tidak ambruk. Selain tanpa dilengkapi jaring, kondisinya cukup berkarat.
Tidak hanya itu saja, di lapangan basket, keranjang juga mengalami kerusakan. Selain itu, genteng dua bangunan kecil di sebelah utara lapangan ini banyak yang melorot dan hilang. Padahal, fasilitas tersebut digunakan untuk pelajaran olahraga untuk siswa SD, SMP, dan SMA sederajat. Sobat, Wiwin mengatakan, bukan hanya fasilitas olahraga yang rusak, kondisi taman bermain anak, taman lalu lintas, amphitheater, dan toilet juga tidak layak. Inventarisasi yang dilakukan guna memperhitungkan tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran perbaikan tengah diusulkan. Sobat, Disparpora juga tengah melaah status pengelolaan aset alun-alun Merdeka. Selain Disparpora, UPT Pariwisata Terpadu juga mempunyai kewenangan terhadap sejumlah fasilitas yang ada di dalam alun-alun Ngawi tersebut. Bukan tidak mungkin seluruh Sarpras bakal melekat di UPT Pariwisata Terpadu yang saat sekarang masih dalam pengkajian dalam pengelolaan efektif dan juga efisien. Sobat, sementara Kabid Olahraga Disparpora Ngawi, Istamar menegaskan, fasilitas olahraga di alun-alun Merdeka memang tanpa perawatan tahun lalu. Tiang membran lapangan futsal, basket, dan juga tenis terlihat berkarat. Pihaknya juga telah mengusulkan pembongkaran di bidang aset bagian keuangan yang sampai saat ini belum ada aturan penghapusan aset yang dipenuhi oleh Pemkab Ngawi. Sobat, petugas dari Lapas Kelas 2B Ngawi memusnahkan barang bukti hasil razia yang digelar selama 2022. Hal ini seperti diungkapkan oleh Gowi Mahali selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ngawi yang biasa dikenal dengan Lapas 2B Ngawi. Barang-barang yang merupakan barang bukti hasil razia selama 1 tahun terakhir dengan barang-barang yang keberadaannya dilarang di dalam kamar hunian sudah dimusnahkan. Ia menyebutkan razia yang dilakukan pihaknya ini digelar secara rutin, acak, dan bersifat mendadak. Dengan demikian, pemusnahan merupakan komitmen Lapas Ngawi untuk memberantas barang terlarang di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Ditegaskan oleh Kalapas Ngawi, barang terlarang tersebut salah satunya handphone. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.